Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bertemu kembali. Hari ini saya ingin mengajak kita membahas satu topik penting tentang keluarga Allah. Ya, keluarga adalah gagasan, desain dan karya nyata Allah bagi manusia. Allah menyatakan dirinya, memperkenalkan diri dan berrelasi sebagai Bapa, dan kita semua dianggapnya sebagai anak-anaknya. Firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 12 sampai 14 berkata demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa, kami hari ini bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh diberi kesempatan kembali untuk dibekali oleh firman Tuhan. Kami bersyukur walaupun di tengah suasana yang kami belum bisa bertemu satu dengan yang bertatap muka secara fisik, tapi kami boleh tetap bersatu di udara ini. Kami boleh tetap bersatu dalam pemikiran kami. Biarlah Tuhan yang memberkati waktu-waktu ini. Biarlah Tuhan memberi kami hikmat untuk kami mengerti maksud dan tujuan firman-Mu. Sehingga kami bukan hanya mendengar, tetapi kami boleh mempraktekannya, menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh mendapatkan berkat. Kami tidak akan membiarkan firman ini hilang, diculik oleh iblis. Tetapi kami akan membiarkannya menjadi tumbuh subur di hati kami, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan dan kedewasaan kami dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertanyaan penting yang harus diajukan oleh kita ketika kita berkata bahwa kita adalah keluarga Allah. Dan saya rasa kita semua sepakat bahwa kita memang satu keluarga Allah. Ya, kita akan senang sekali ketika Allah berkata kita keluarga Allah. Kita keluarganya, dan itu kebanggaan. Kapan lagi kita bisa menjadi satu keluarga dengan Allah? Bukan hanya bicara tentang kebanggaan, tetapi kita dipersatukan dengan semua orang kudus. Ya. Nah, ketika kita bersatu ini, apa prinsip utama kita bersikap dalam keluarga Allah? Apa yang harus kita mengerti ketika kita berkata kita adalah bagian dari keluarga Allah? Yang pertama harus kita pahami adalah kita hidup di dalam kasih. Ya. Allah adalah kasih. Sifat Allah ini harus ditumbuh kembangkan, karena mau nggak mau ketika kita bilang kita adalah keluarga Allah, berarti kita menyatakan diri kita ada di dalam kewenangan, warna dari keluarganya Allah. Kan nggak lucu kalau keluarga kita dengan kita berbeda warna, berbeda gaya, berbeda pandangan dan segala macam. Berbeda sedikit-sedikit, it's okay, no problem. Ya. Tetapi kalau kita tidak mau tunduk dalam budaya, di dalam tatanan yang dibentuk oleh keluarga, saya rasa itu persoalan. Ya. Mari kita memperhatikan bahwa Allah adalah kasih. Mari kita warnai, kita tumbuhkan warna kehidupan kita adalah penuh kasih, ya. Sehingga hidup kita adalah hidup dengan totalitas kasih Allah. Wah, totalitas ini, ya. Bikin serem kalau bilang totalitas. Ya, sedikit-sedikit pakai kasih is okay, tapi kalau total bagaimana? Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa bayangkan kalau kita tidak mau hidup dengan warna kasih? Bayangkan kalau Allah tidak mengasihi kita. Bayangkan kalau kasih Allah kepada kita pakai syarat. Bayangkan kalau seandainya Tuhan bilang begini, oke, karena kau baik, engkau sudah melakukan hal-hal besar,
engkau sudah menunjukkan niat baik, aku akan mengasihi kamu. Tapi kalau tidak, maaf, saya tidak bisa mengasihi kamu. Kita tidak berharap Allah berkata demikian kepada kita karena kita tahu siapa kita. Kita tidak pernah mencari Allah. Kita tidak pernah hidup benar di hadapan Allah. Sekali-kali tampak benar, ya. Tapi hati kita, berapa banyak dalam hidup kita menyeleweng dari Tuhan. Tapi Tuhan menyatakan dirinya mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Rasul Paulus berkata demikian, bahwa Allah mengasihi kita ketika, bahwa Yesus atau Allah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa saya harus menyatakan bahwa kita harus memperbaiki sikap kita dalam kasihi? Karena pada hari-hari ini kasih mulai menjadi pudar. Kasih menjadi hambar. Sesuai dengan firman Tuhan katakan, pada zaman akhir kasih akan menjadi hambar. Dan kita menyaksikan hari ini setiap orang diperhadapkan kepada kesibukan, harus konsentrasi, menghadapi masalah, sehingga makin hari makin individualis dan makin hanya memikirkan dirinya sendiri. Ada erosi kasih. Kasih dalam keluarga, suami istri, kasih terhadap sesama, kita melihat makin lama makin hambar. Dulu, negeri kita dikenal negeri yang sangat ramah. Negeri yang begitu someah, kata orang Sunda bilang. Tetapi hari ini, kita diperhadapkan semua tidak peduli dengan sesamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah suasana begitu, ada hal yang sungguh menggelitik. Sementara satu sisi tidak mau mengasihi orang lain, semua sibuk dengan dirinya sendiri, tetapi semua orang menuntut dikasihi. Semua orang menuntut diperhatikan. Tidak mau mengasihi tapi ingin dikasihi. Aneh memang. Tetapi ini kenyataannya. Kalau kita perhatikan, kita semua pengen diperhatikan. Dan semua mensyaratkan kebutuhan itu. Ketika dunia membutuhkan kasih itu, dan Allah ingin menyatakan kasih-Nya, di mana pertemuannya? Kasih Allah dinyatakan kepada dunia ini melewat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kasih Allah dinyatakan lewat apa yang kita kerjakan. Ketika seseorang berkata, aku mengucap syukur kepada Allah karena Ia sudah memperhatikan saya. Emangnya Allah langsung mengulurkan tangannya dari surga? Dia mengulurkan tangannya lewat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan itu disebutkan orang bersyukur atas apa yang kita lakukan. Dia bersyukur kepada Allah yang memperhatikannya. Hidup dalam kasih tetap akan selama-lamanya menjadi kebutuhan. Ya, saudara sadar nggak sadar, itu adalah kebutuhan. Satu hal yang terjadi hari ini, ketika orang makin egois, dan rupanya egois itu kalau dibiarkan, tidak segera dikendalikan, maka dia akan meluas. Egoisme itu akan berkembang. Pertama mulai dengan memikir hanya diri sendiri, lama-lama mulai tidak memikirkan sesamanya, dan akibatnya tidak memikirkan lingkungan. Kenapa? Karena setiap orang ketika dia berhadapan dengan lingkungan, mereka hanya pikir lingkungan hanya untuk saya. Saya tidak peduli untuk orang lain. Maka tidak perlu menjaga kebersihan, tidak perlu bicara tentang menjaga kesinambungan lingkungan ini, keindahan lingkungan ini, kebaikan lingkungan ini bagi yang selanjutnya. Yang penting saya bisa menikmatinya. Tidak peduli rusak oleh saya. Aduh. Itu akibat lanjutannya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bilang hidup dalam kasih, maka kita sedang dituntut juga pengorbanan. Pengorbanan karena bicara tentang ego saya tidak perlu dipenuhi. Pengorbanan yang diberikan contoh oleh Yesus sendiri. Yang walaupun dia Allah yang perkasa, Allah semesta alam, dia rela merendahkan dirinya jadi manusia. Dia tidak mempertahankan kedudukannya. Dia merendahkan diri, menjadi bayi yang tidak berdaya. Menjadi manusia yang harus bekerja. Manusia yang harus mengalami hinaan, cemoohan, karena hidup benar. Bahkan tanpa kesalahan, dia harus menanggung hukuman. Dia harus menderita sengsara di kayu salib. Sebelum disalib pun dia harus menderita dengan terpaan-terpaan. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara psikis. Orang yang dia kasihi, yang kepadanya dia rela merendahkan diri, justru menolak dia. Justru dia yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Betapa hatinya pedih. Bapak Ibu Saudara, mengasihi itu mengorbankan diri. Itulah sebabnya dia berkata, Bapa, ampuni dia. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh bagaimana hidup dalam kasih. Kiranya kita pun bisa meneladaninya. Hal yang kedua, ketika kita berjalan dalam keluarga Allah, adalah hidup dalam kesatuan. Ya, toh, yang pertama tadi hidup dalam kasih, karena Allah adalah kasih, maka warna hidup kita adalah kasih. Dan yang kedua adalah hidup dalam kesatuan. Kesatuan sebagai prinsip hidup bersama sebagai anggota keluarga Allah harus jadi landasan dan membangun hidup bersama dalam keluarga Allah ini di dalam kebeраnekaan tetapi dalam kesatuan. Tidak perlu sama, tetapi keragaman ini membuat kita kaya sebagai keluarga. Tidak perlu sama. Percayalahkah Bapak Ibu Saudara, kita boleh bergereja di GJKI, tetapi kita bersaudara sebagai saudara kita di HKBP, di GKI. Kita bersaudara dengan teman-teman kita gereja Pantai Kosta di Indonesia. Kita bersahabat, bersaudara, sedarah dalam Yesus dengan saudara-saudara GBI dan lain-lain. Loh, itu beda aliran. Ada orang bilang, itu beda. Gereja ini, tubuh Kristus ini, kepalanya satu. Semua kita melayani dan juga mengarah kepada Bapa yang satu. Kita satu keluarga besar. Kalau kita berbeda, itu untuk keragaman kita yang beraneka, memperkaya kesatuan kita. Tidak harus sama. Yang penting dasar esensinya sama. Imannya sama. Kepercayaannya sama. Sisanya beda, enggak apa-apa. Gayanya beda, enggak apa-apa. Ya. Nah, ketika kita bilang bersatu, tadi itu hal-hal fisik. Yang perlu kita perhatikan adalah kesatuan dengan Allah sendiri. Hidup dalam kesatuan yang utama adalah kesatuan dengan Allah. Itu prioritas hidup kita. Kesatuan dengan Allah bukan hanya bicara bersaat teduh, rajin, begitu saja, hanya baca dan doa saja, bukan. Tetapi sampai menangkap isi hati Allah dan kita menjalankan apa yang menjadi isi hatinya. Kesatuan dengan Allah bicara tentang saya hidup tiap hari dalam komunikasi dengan Allah, tetapi juga mengenal hatinya Bapa. Alkitab menjelaskan beberapa tipologi tentang kebersatuan, seperti pokok anggur dengan ranting-rantingnya dalam Yohanes 15. Tidak bisa berpisah, tidak bisa hidup sendiri. Semua yang tidak nempel dalam pokok pasti mati.
Alkitab juga menceritakan bahwa hubungan kesatuan ini hubungan yang tidak terpisahkan. Ya. Bicara tentang perjamuan kudus dalam Yohanes, katanya gini, ini adalah pernyataan kesatuan yang mistis atau kesatuan yang rohani, ya, antara kita dengan Allah, yang kita peringati terus, yang memberikan jaminan kepada kita akan kehidupan kekal yang selama-lamanya bersama Allah. Kesatuan yang digambarkan oleh firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 seperti kepala dan anggota tubuh. Nggak bisa dipisah. Kepala dengan tubuh harus jadi satu. Kalau dipisah namanya mati. Nggak ada tubuh bisa berjalan tanpa kepala. Kesatuan ini punya makna fungsional. Kesatuan dengan alam punya dampak kepada kehidupan yang aktif dalam pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus sesuai dengan karunia kita masing-masing. Dampaknya adalah kita membangun tubuh Kristus bersama. Karena kita bilang, saya punya kesatuan dengan Allah. Bukan hanya membangun jari saya saja, atau membangun tangan saja, atau membangun kaki saja, tetapi membangun keseluruh kesatuan tubuh Kristus. Itu dari kesatuan dengan Allah. Tetapi juga memberikan kita kesatuan dengan pasangan kita, dengan keluarga kita. Ya. Dalam Efesus 5 ayat 31 sampai 32, kesatuan itu punya makna hubungan pribadi yang intim, yang hanya maut saja yang bisa memisahkan kita. Kira-kira seperti itu. Hubungan pribadi ini memberikan keyakinan kepada kita akan hidup yang kekal sampai maut memisahkan. Dan di dalam Tuhan tidak ada lagi maut. Karena maut telah dipatahkan. Itu bicara tentang kesatuan dengan Allah, membawa imbas juga kepada kesatuan dengan pasangan kita. Bapak, Ibu, Saudara, yang ketiga adalah kesatuan dengan seluruh tubuh atau keluarga Kristus. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 26. Saya mau bacakan demikian. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya ada telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Ya. Dan seterusnya ayat ini disampaikan. Ya. Paulus mengatakan demikian. Ya. Menyatakan bahwa kesatuan dengan Allah disambung dengan kesatuan dengan seluruh tubuh. Ya. Nah, saya ingin memperlihatkan pada saudara, menyoroti ini. Kenapa sih? Katanya satu tubuh, tetapi kok banyak perpecahan? Kenapa kita diperhadapkan ada banyak chauvinisme? Apa itu chauvinisme? Ya, contoh gampangnya begini. Kalau kita senang dengan satu hamba Tuhan, ya, menyukai dia nggak salah kan? Tapi sikap kita ya, segala-gala saya hanya mau dia. Saya menolak pengkhotbah lain. Saya hanya mau dengar firman Tuhan dari dia saja. Saya mengagumi dia, tapi kemudian merendahkan pengkhotbah lain. Nah, itu kira-kira model gitu tuh chauvinisme. Dalam skop yang kecil. Ya. Di
jemaat Korintus terjadi demikian. Maka Rasul Paulus harus menjelaskan, ya, enggak, kita itu satu, macam-macam. Kalau Anda merasa dia kurang, memang posisinya di situ, ya, enggak semua modelnya sama, ya. Yang kedua yang perlu kita perhatiin, perpecahan itu karena infotainment. Apa ya infotainment? Infotainment gini, di kitab Roma, Rasul Paulus bilang begini, Roma 14 ayat 1 bilang gini, kalian orang-orang kuat, jangan mempercakapkan saudara-saudara yang lemah. Apa itu mempercakapkan? Gini, mempercakapkan gitu. Ada satu usaha untuk mencari informasi, kemudian memilah-milah dengan tajam informasi itu, lalu dengan tujuan memang menjatuhkan. Di Roma itu orang-orang kuat merasa dirinya superior. Mereka menjadi satu komunitas yang kuat. Tapi mereka suka menganiaya saudaranya secara verbal, bukan secara fisik. Mereka sering mempercakapkan saudara mereka yang mereka bilang kurang rohani. Ya, bilang dia kurang banyak baca Alkitab, kurang doa. Ketika ngomong itu, lama-lama iblis mengambil kesempatan, membuatnya untuk menjatuhkan. Inti masalah real di gereja sampai sekarang sama, masih seperti itu. Lalu ada sebuah slogan Kristen, ada namanya, kita sudah dengar, true worshiper gitu ya, itu diplesetkan. Orang Kristen banyakkan bukan true worshiper, tapi true gossiper. True gossiper, tukang ngegosip. Ngegosip ini bahaya. Ini yang menyebabkan orang Kristen nggak bisa bersatu, nggak bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ya. Ini sebenarnya bukti ketidakpedulian kita. Tuhan ingin kita sebagai keluarga tidak demikian. Keluarga itu saling mengangkat. Keluarga itu saling mendorong. Keluarga itu saling memperlengkapi. Keluarga itu saling mendukung. Bukan saling menjatuhkan. Sekali-kali mungkin bermain, nggak apa-apa. Tapi begitu masalah menjadi serius, tidak ada main. Bersama-sama menghadapinya dengan serius dan saling menolong satu dengan yang lain. Waktu bermain menjadi dua tim yang berbeda. Bisa saling serang, tapi hanya bermain. Tetapi waktu menghadapi hal serius, semua kompak melawan. Semua kompak bersatu. Itu keluarga. Nah, saya ingin mengajak kita mengingat beberapa hal. Di dalam kebersamaan sebagai sesama, kita punya kelebihan masing-masing, maka marilah kita saling melayani dengan segala kelebihan kita. Bagi mereka yang punya kelemahan, maka harus diberikan penghormatan khusus bagi saudara yang lemah. Itu kewajiban kita. Itu kata firman Tuhan. Dan yang ketiga, saling memperhatikan. Tidak bisa kita bilang, aduh saya baru tahu bahwa dia lemah. Jangan begitu. Itu saudara kita tidak memperhatikan. Ya. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita harus berhenti untuk menuntut hak. Tetapi menuntut diri kita untuk melaksanakan kewajiban kita. Kita seringkali menuntut di gereja. Kita berkata harus punya ini, gereja harus begini, harus begini, harus begini. Kita bilang gereja harus. Nah, sekarang mari kita berhenti berbilang bahwa gereja harus. Tapi kalau kita berpikir bahwa gereja perlu, saudara, mari kita berkata sama-sama, saya ingin terlibat dan mari kita
saya ingin mengajak saudara untuk mewujudkan ini dimulai dari saya. Begitu ceritanya. Bapak Ibu Saudara, alangkah indahnya kalau keluarga kita adalah keluarga yang punya kesatuan. Dan itulah keluarga Allah. Ya. Hari ini saya ingin mengajak kita mengingat ketika kita bicara tentang keluarga Allah, maka kita harus punya hatinya Allah. Penuh kasih. Kita harus punya kesatuan. Kita hidup dalam kesatuan dengan Allah. Kita harus hidup dalam kesatuan dengan keluarga di dunia ini dan kesatuan dengan sesama kita. Tanpa kesatuan dan tanpa kasih, kita sebenarnya tidak layak untuk bilang bahwa kita adalah bagian dari keluarga Allah. Di mana kita bersatu, firman Tuhan katakan, di sanalah Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Bapak Ibu Saudara mau diberkati Tuhan? Mari kita membangun kasih dan persatuan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa kami boleh belajar dari firman-Mu, dan biarlah Tuhan yang dimuliakan dan kehendak-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami, dan kami memancarkan kehendak Tuhan menjadi berkat bagi sekeliling kami. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Kami tahu kami masih berjuang untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tetapi kami punya Roh Kudus yang akan menolong kami. Jatuh bangun, kami akan berubah seturut dengan kehendak-Mu, dan kami akan menjadi anak-anak Tuhan dalam keluarga Tuhan yang memuliakan Tuhan, yang penuh kasih dan kesatuan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang memberi kami kekuatan, kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersukacita hari ini. Mari kita akan lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan akan menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita. Roh penghibur itu menghibur kita, memberikan kekuatan dan damai sejahtera buat kita. Mari kita berdoa menutup seluruh rangkaian ibadah kita. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Terima kasih buat keluarga-keluarga yang sudah Engkau tetapkan dari dalam kehadiran keluarga di tengah-tengah dunia ini Tuhan, supaya mereka berdampak baik. Kiranya Tuhan Engkau menolong untuk setiap kepala keluarga. Engkau menolong juga Tuhan, Engkau memberikan kekuatan untuk para istri. Tuhan Engkau menolong juga untuk anak-anak. Biarlah mereka bertumbuh, berkembang menjadi anak-anak ilahi daripada Engkau Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga ini menjadi keluarga yang bertumbuh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Memberkati setiap keluarga demi keluarga dengan berkat jasmani maupun berkat rohani di dalam Engkau Tuhan. Supaya kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Biarlah Tuhan kami jemaat GJKI Andir Tuhan boleh memberitakan Injil dimanapun kami berada, kapanpun dan dimanapun. Terima kasih Engkau Bapa, memberkati usaha kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati pelayanan kami. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu mari arahkan pandanganmu kepada Allah, pemilik alam semesta raya, dan terimalah berkat dari kasih sayang Allah kita yang luar biasa, dari Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan Dia akan datang di kali yang kedua. Kiranya kuasa daripada Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan dan damai sejahtera bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.